dia kehilangan tempat bersandar sehingga kembali ke Allah sandarannya. Nah, pemaksaan yang baik itulah karunia Allah. Nah, kita kadang tidak suka. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kalau ada kaki patah, nah itu digips. Nah, itu pemaksaan tuh, si kaki itu dipaksa, tapi dipaksa supaya sembuh, tulangnya supaya nyambung. Yang saya pelajari jibarah dan jabirah. Jabirah keduanya akar kata yang sama, jabar yaitu orang yang posisinya patah atau retak dibalut oleh gips, dipaksakan, dipaksa untuk nyambung. Nah, ada pemaknaan al-jabar itu Allah memaksakan seseorang untuk jadi baik. Ada yang menarik dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dalam kitab Al-Iman bil Qada wal Qadar. Beliau mengatakan bahwa Allah mengetahui persis setiap kemaslahatan bagi hambanya. Dia lebih sayang kepada hamba itu lebih daripada hamba itu menyayangi dirinya sendiri. Allah lebih sayang ke kita dibanding kita sayang ke diri kita, sederhananya gitu. Maka apabila datang takdir dari Allah kepada hambanya, sesuatu yang tidak disukai oleh hamba itu atau sesuatu yang mereka benci, padahal hal itu sebenarnya baik dalam ilmu Allah daripada tidak datang kepahitan itu. Jadi karena Allah tahu apa yang bekal menyelamatkan kita, Allah paksakan ada kejadian yang kita tidak suka. Kita benci terhadap kejadian itu, tapi kejadian itulah yang menyelamatkan. Bisa dipahami ya, Deden? Seperti orang punya tabungan banyak dan merasa tabungan inilah yang menyelamatkan dirinya, membuat dirinya aman, membuat dirinya merasa terjaga, membuat dirinya merasa mulia. Oleh Allah bikin saja bangkrut, ditipu habis. Ini tidak disukai. Tapi ketika habisnya harta itu, dia kehilangan tempat bersandar sehingga kembali ke Allah sandarannya. Nah, pemaksaan yang baik itulah karunia Allah. Nah, kita kadang tidak suka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau menyukai padahal buruk menurut Allah, dan Allah Maha tahu kalian tidak tahu. Al-Baqarah 216. Jadi jangan suudon, karena Allah tuh ingin sekali kita selamat. Allah ingin kita menjadi ahli sorga, karena asalnya juga kita penduduk sorga, ya. Adam Hawa itu kakek nenek kita. Tapi dalam hidup ini kita banyak sekali yang bisa membuat kita jauh dari Allah, membuat kita tidak bisa kembali ke sorga. Allah berikan perintah-perintahnya, kita tidak patuhi. Allah beri larangan-larangannya, malah kita tabrak. Tapi Allah sayang kepada kita. Allah dengar doa orang tua yang ingin kita selamat. Allah juga tahu persis tangisan anak-anak kita
yang ingin kita selamat, tapi kita tidak jaga diri. Itu mudah bagi Allah. Kalau kita gara-gara pangkat sombong, jatuhkan dari pangkat. Otot kawat, balung besi, leher beton, tapi bikin ujub, bunyi. Maaf ya. Jangan nyontek. Alarm waktunya makan sesuatu. Ya Allah juga yang menyembuhkan, hanya ikhtiar saja. Tadi saya bicara apa? Kedekatan duduknya ya, kan? Jadi kelewat ilmunya nih. Kan? Jadi Allah memberikan kita kekuatan dan Allah tahu tiap bercermin dikit-dikit pamer otot kekuatan atau gampang bagi Allah. Sar kajep sarap kejepit. Asli hadirin. Naik sepeda merasa paling kuat, kasih saja oleh Allah sesuatu di jalannya, cit plus masuk selokan, beres. Tidak ada jago, tidak ada hebat, yang ada tuh cuman satu, kekuasaan Allah. Jadi hati-hati. Wah, ini bangga kecerdasan, saya mudah ingat. Itu tinggal kasih kulit pisang, shoot, bluk, kejeduk. Kamu siapa? Lah, saya kan istrimu. Ah, yang benar. Ayo, berapa banyak yang diambil memori? Ini ada seorang tentara jumpa di masjid. Kalau tidak salah kolonel pangkatnya atau letnan kolonel, pakai penyangga leher. Diajak ngobrol, Bapak bagaimana? Ya, saya prajurit latihan dalam dan luar negeri. Saya sempat jadi komandan. Tiba-tiba tangan saya tidak bisa diangkat. Sesudah diperiksa, ternyata saya kena virus. Hormat tidak bisa, lambat laun melangkah tidak bisa, berdiri tidak bisa, bahkan leher tegak pun tidak bisa. Keluar air matanya. Ini pertolongan Allah. Selama ini saya lupa kepada Allah. Saya merasa terlatih, merasa gagah, merasa berkuasa. Oleh virus saja saya begini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Beliau wafat. Tapi saya tidak bisa lupa bagaimana beliau berada di masjid itu. Beliau mengatakan, kalau tidak dengan penyakit ini, saya benar-benar melupakan Allah. Coba itu. Mungkin orang melihatnya ini kena petaka. Berapa hebat beliau dibanding kita, kan? Kita diberi sehat, lupa ke Allah. Kita diberi lancar, lupa ke Allah. Beliau diberi sakit, ingat ke Allah. Apa yang paling Allah sukai? Sehat atau ingat Allah? Ingat Allah. Itu dari yang segitu terlatih, kasih virus yang tidak bisa diobati atau belum ketemu pengobatannya, langsung begitu. Nah hadirin, jangan suudzon. Yang paling bahaya dalam hidup kita adalah yang tidak bisa diampuni oleh Allah kalau kita mati, yaitu syirik. Dan kalau Allah mau menyelamatkan hambanya, diberi jalan
kemusyrikan ini hilang. Itu nikmat terbesar. Sepahit apapun, segetir apapun, senelangsa apapun, kata orang, itu nikmat terbesar. Asli hadirin. Jadi kalau ingin tahu apa nikmat terbesar, dicabutnya kemusyrikan dari hati kita. Kita tidak nyembah pohon, kita tidak nyembah patung. Musyrik bagi kita tidak mungkin menyembah berhala, insya Allah tidak, ya. Kita tidak datang ke dukun. Tapi syirik kita adalah hati kita nih dipenuhi oleh selain Allah, yang kita terus ingat kepada Dia, kita selalu ingin dekat dengannya, kita takut jauh darinya, kita merasa mulia bersamanya, kita mau berkorban apapun untuknya. Itu terus. Siapa nyaknya ini? Kalau ini Allah sah, tapi kalau nyaknya ini harta, benda, pujian orang, penilaian orang, itu Tuhan tuh. Kekaguman orang, suami, istri, anak, penampilan, bisa jadi Tuhan tuh. Kita ke masjid, kita sholat, apa kita bebas dari musyrik? Belum tentu. Orang mujahid aja yang meninggal di medan perang tidak jadi ke surganya. Kadzabta, Allah berfirman, dusta kamu. Kenapa? Karena ternyata dia berperang sampai mati terbunuh, hatinya dipenuhi oleh keinginan, dikagumi oleh orang sebagai pemberani. Ada yang belajar agama dan dakwah tidak ke surga, padahal dalilnya lengkap, padahal dakwahnya gigih. Kenapa? Kadzabta, dusta kamu. Karena Allah tahu hatinya lebih suka disebut ulama, kiai, ustadz, mubalig. Jadi Allahnya tidak ada di hati, walaupun di mulut ada. Dia gunakan ilmu agama, Al-Quran untuk cari kedudukan di sisi makhluk. Tuhan dia, ilahnya adalah makhluk. Pujian, penghargaan, kekaguman. Nah jadi kalau suatu saat kita dipuji dan kita senang, lalu Allah balikan orang jadi mencaci, kalau itu bisa membuat hilang Tuhan kita yang bernama ingin dipuji orang, itu karunia. Ini saudara nggak suka dengan ceramah ini kelihatan, ini teh nggak enak bener, udah hilang uang, sekarang dicaci, ya. Apalah artinya dicaci manusia dibanding dengan diberi nikmat tauhid? Kalau kita dipuji dan kita jadi menuhankan pujian orang, kemudian Allah balikan hati orang yang memuji jadi mencaci dan hilang kenikmatan dipuji dan nggak ada yang muji, itu nikmat dari Allah hadirin. Al-Jabbar, Allah kuasa memaksa orang yang senang jadi sebel, sampai kita nanti udah nggak ada lagi pengen dipuji. Udah hilang pengen dipujinya. Nanti pada waktunya Allah gerakan orang-orang memuji kita, tapi kita udah tiis, cool maksudnya.